Yo teman-teman santuy, ini adalah bagian ke-11 rekap kisah Rasi Terbang dari total 12 bagian yang direncanakan. Tolong jangan lupa untuk memberikan like pada video ini ya teman-teman. 师傅，师妹被抓走了。 Kubu Tang Pei dan kubu Biksuni saling tuduh-menuduh atas kasus penculikan si kembar. Sementara Feng Tianan mengungkapkan kemarahannya atas putranya yang tewas. Tang Pei menjelaskan dia telah mengintai dan menyerang Cui dan Fei Hong yang telah menculik si kembar. Si kembar yang dibawa Biksuni ke hadapan Fu Kang'an ini lantaran aksi mereka telah tertangkap basah olehnya. Sebaliknya, kubu Tianshan menjelaskan bahwa Tang Pei lah yang merupakan komplotan asosiasi Honghua dan telah menculik si kembar. Fei Hong bahkan memfitnah dia yang pernah melihat Tang Pei menerima surat dari asosiasi Honghua. Untuk membuktikan kebenaran dari kedua kubu yang saling tuduh-menuduh ini, Fu Kang'an pun meminta Cao Tiechao dan juga Tuan Hai agar memeriksa kamar kedua orang ini di kediaman sebelah. Di kamar Biksuni yang sangat sederhana itu tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Sementara di kamarnya Tang Pei, Tuan Hai menemukan sebuah buku catatan yang telah mengatur hasil turnamen bela diri yang akan digelar. Tuan Hai memaki Tang Pei yang bernyali besar, berani-beraninya dia menjadi mafia yang mengatur hasil turnamen. Bahkan siapa pemenangnya semuanya sudah tercatat di sini. Saat Tang Pei memohon ampun dan mengakui aksinya yang mengatur pertandingan itu hanyalah demi mencari keuntungan, seorang petugas menemukan sisa surat yang terbakar di dalam sebuah wadah pembakar dupa. Sisa surat terbakar itu diperiksa langsung oleh Fu Kang'an yang mengkonfirmasi bahwa surat tersebut memang berasal dari asosiasi Honghua. Terdesak dan kesulitan untuk membela diri mereka, Feng Tianan meminta agar Fu Kang'an menghadirkan langsung si kembar. Si kembar yang didatangkan ke sini ini pun diminta oleh ayahanda untuk menunjukkan siapa yang telah menculik mereka. Lalu Ping Ping dan An An pun menunjukkan jari mereka ke Tang Pei dan Feng Tianan. Fu Kang'an yang marah besar langsung memerintahkan prajuritnya untuk menangkap kedua orang ini, tapi Feng Tianan sempat memberikan perlawanan dan berhasil kabur dari sana. Sayangnya Feng Tianan tidak menyadari Hu Fei yang dari tadi telah mengintai di sana dan mengejarnya dari belakang. Di momen itulah, Hu Fei menagih nyawa Feng Tianan demi membalaskan dendamnya Chong Ase. Beberapa saat setelah tewasnya Feng Tianan, prajurit-prajurit yang mengejar tiba di sana dan juga Cui telah menemukan ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Esoknya setelah mengantarkan Tang Pei ke dalam jeruji besi, Cao Tiechao yang berdiskusi dengan rekan-rekannya menyadari betapa gawatnya situasi Tang Pei yang tertangkap ini, di mana berkemungkinan besar aksi mereka yang menolong Hu Fei sebelumnya bakalan tercium juga oleh Fu Kang'an. Maka itu Cao Tiechao memutuskan untuk membunuh Tang Pei secara diam-diam. Dia menyerahkan bubuk racun dan meminta rekannya untuk menyiapkan arak terbaik dan makanan terenak terakhir untuk Tang Pei. Lalu agar keluar dari masalah, Cao Tiechao menceritakan dia dulunya pernah dimintai Tang Pei dan Feng Tianan untuk menjadi mediator pendamai dengan menemui Hu Fei. Kala itu dia tidak tahu menahu kalau Hu Fei terlibat dengan asosiasi Honghua, makanya dia mengatakan dia telah dijebak oleh Tang Pei dan Feng Tianan. Sambil menikmati makanan mewah dan araknya di dalam sel, Tang Pei dihampiri oleh Cui. Dia mengira Cui akan membunuhnya dan segera menyadari dirinya yang telah keracunan. Cui mengatakan dia yang tidak berencana untuk membunuh Tang Pei di dalam momen ini, namun Cui menceritakannya sebuah kisah di masa lalu. Ibunya yang setelah diperkosa dan diusir dari keluarga Feng, sekitar 8 tahun kemudian bertemu dengan seorang penderma yang suka melakukan kegiatan amal untuk masyarakat. Penderma itu adalah Tang Pei, dan ibunya yang kagum dengan kebaikan Tang Pei bekerja untuk menjadi pelayan di sana. Tak disangka dalam suatu kesempatan, ibunya melihat Feng Tianan yang bertamu ke sana dan mempelajari semua bisnis keji yang dilakukan oleh kedua orang itu. Ketahuan menguping, ibunya dibunuh oleh Tang Pei dan dirinya yang berusia 7 tahun pada waktu itu dijual Tang Pei ke tempat pelacuran. Cui mengatakan kepada Tang Pei yang sekarat bahwa ini adalah karma buruk bagi Tang Pei yang telah melakukan berbagai perbuatan jahat. Cui pun berlalu pergi dari sana, meninggalkan Tang Pei yang menahan rasa sakit dan pada akhirnya menemui jalannya menuju ke akhirat penghakiman. Cukup kaget mempelajari Tang Pei yang mengatur pemenang dalam turnamen bela diri kerajaan yang akan segera digelar,
Kaisar Qianlong merasa piala kemenangan sebaiknya diberikan kepada kalangan mereka sendiri saja, daripada ujung-ujungnya nanti diatur oleh Tang Pei yang lain. Lepas itu, Fu Kang'an mengirimkan orangnya ke kuil naga langit. Si utusan memberitahukan soal Tang Pei yang telah dieksekusi mati oleh kerajaan, meminta Tian Guinong yang sebelumnya diatur oleh Tang Pei untuk menjadi pemenang, sebaiknya melupakan ide tersebut. Tian Guinong diminta menggunakan kemampuannya sendiri untuk menjadi seorang pemenang, namun sebagai kompensasinya Tian Guinong tidak perlu melewati babak penyisihan dan langsung bisa bertarung di dalam babak final nanti. Setelah kepergian utusan Fu Kang'an, sementara tahu menyalahkan nasib buruk beruntun yang menimpa mereka selama ini, Tian Guinong menyatakan dia pasti akan menjadi pemenang dalam turnamen tersebut karena dia yang memiliki sebuah senjata rahasia. Hu Fei sementara itu membakarkan kertas sembayang, memberitahukan Chong Ase kalau dia telah membalaskan dendam Chong Ase dengan membunuh Feng Tianan. Dia bertanya kepada Ling Su yang menghampirinya, sebenarnya apa yang dibicarakan Ling Su dan Cui saat dia menyalurkan tenaga dalamnya untuk Ma Chunhua kemarin. Hu Fei meyakini Cui telah memberitahukan sebuah rahasia kepada Ling Su, sehingga Ling Su terkesan membela Cui semenjak kemarin. Dia menduga Cui adalah anggota asosiasi Honghua, tapi Ling Su tidak mengiyakan tebakannya itu, mengatakan dia telah berjanji untuk menjaga rahasia Cui. Ling Su mengajaknya untuk pergi dari ibu kota, tapi Hu Fei bersikeras membantu Qi Xiaofeng memenangkan turnamen bela diri. Ling Su yang depresi masuk ke dalam kamarnya dan mengecek pilnya yang hanya tersisa 3 butir. Demi Hu Fei, Ling Su membuka catatan ilmu gurunya dan mempelajari cara membuat pil kesehatannya. Setelah mempelajarinya, dia dan Xiaomei menunjuk peta Gunung Yiqin yang terletak di ibu kota. Sementara itu, Xie Che dan Murong Qingye membuat rencana untuk mengadu Ling Su dengan guru mereka Dewa Racun. Bila nantinya Ling Su berhasil membantu mereka menghabisi Dewa Racun, maka selanjutnya mereka bisa membunuh Ling Su dan menjadi penguasa lembah racun. Keduanya yang pulang dari pekerjaan mereka menggali kubur ini, kemudian menemukan Dewa Racun yang terduduk membujur kaku dan tidak bernafas. Mengira Dewa Racun telah mati, keduanya segera mencari obat penawar, namun dikagetkan oleh Dewa Racun yang tiba-tiba bangun. Xi Wanchen memberitahukan dia yang telah meningkatkan keterampilan racun ulat sutranya, lalu mencolok cakar-cakar jarinya ke leher kedua orang itu. Dia memberitahukan kini kedua muridnya telah keracunan oleh darahnya. Setiap harinya mereka berdua harus meminum darahnya agar tidak mati. Jika sampai dia mati, maka mereka berdua juga akan mati. Ini artinya Xie Che dan Murong Qingye pun tidak punya pilihan lain selain menjaga keselamatan hidup Dewa Racun. Mengetahui dari Xie Che kalau pil kesehatan Ling Su tidak tersisa banyak, Dewa Racun menebak Ling Su yang akan segera memproduksi pil baru. Pil kesehatan Ling Su disebut dengan pil pemulih jiwa yang sangat sulit untuk dibuat, namun Ling Su bisa membuat pil alternatif yang disebut dengan pil embun beku. Nah, untuk membuat pil embun beku ini dibutuhkan bahan rumput embun beku yang kalau di sekitaran ibu kota, rumput itu tumbuh di Gunung Yiqin. Kedua muridnya ini pun dimintanya untuk berjaga di gunung tersebut. Di lain sisi, Hu Fei menuliskan sebuah surat untuk Cui. Hu Fei menulis dia yang tahu kalau Cui adalah anggota asosiasi Honghua, sambil memberitahukan kalau dia juga pernah mengangkat saudara dengan Cao Pansan yang merupakan salah satu ketua cabang asosiasi Honghua. Lewat surat itu, Hu Fei mengajak Cui bertemu, tapi Cui malah menyatakan keengganannya kepada Fei Hong yang menggodanya. Di hari pertemuan itu, Fei Hong yang kepo pun mengawasi Hu Fei yang menunggu Cui di atas jembatan. Dalam waktu yang sama, Ling Su dan Xiaomei tengah menyusuri Gunung Yiqin untuk menemukan rumput embun beku. Sepanjang penjelajahan mereka ini, Xiaomei meminta agar Ling Su bersedia untuk menjadi gurunya. Gadis remaja ini malah diomeli balik karena Xiaomei yang tidak mau belajar kungfu dari pesilat nomor 1 Miao Renfeng malah ingin belajar ilmu racunnya yang tidak seberapa. Xiaomei kemudian menggoda Ling Su yang dari tadi kebanyakan melamun memikirkan Hu Fei, sampai-sampai melewati rumput embun beku yang dia cabut dan membuatnya pingsan di seketika itu juga. Ling Su yang kaget dan menghampiri Xiaomei malah ikutan jatuh pingsan. Fei Hong yang mengawasi Hu Fei kemudian memberitahukan Cui kalau Hu Fei yang sudah 6 jam menunggunya di sana. Meski menilai Hu Fei bodoh, tapi Fei Hong merasakan ketulusan hati Hu Fei terhadap Cui tidaklah main-main.
Murong Qingye dan Xie Jie akhirnya pun keluar dari persembunyian mereka, menduga kalau guru mereka telah memasang jebakan racun pada rumput embun beku yang dicabut oleh Xiao Mei. Tiba-tiba saja Ling Su terbangun dan melancarkan serangan mendadak yang meracuni kedua orang ini. Ternyata sebelumnya Ling Su sempat memberikan pil penawar untuk Xiao Mei yang pingsan, lalu dia juga berpura-pura pingsan untuk menjebak kedua kakak seperguruannya. Sayangnya situasi yang telah berhasil dikendalikan Ling Su ini tiba-tiba saja berbalik arah saat Dewa Racun Xi Wanchen muncul di sana. Ling Su pun segera mendesak agar Xiao Mei kabur dari sana. Sementara itu, Cei yang tidak fokus dalam berdoa ditegur oleh gurunya. Biksuni Pai Xiao menasihati Cei untuk tidak menghindar dari masalah, meminta Cei menyelesaikan persoalan hatinya dengan menemui Hu Fei. Saat tiba di sana, Cei yang ragu-ragu keluar menemui Hu Fei melihat Hu Fei yang dihampiri Xiao Mei dengan panik. Xiao Mei memberitahukan nyawa kakak Ling Su yang tengah di dalam bahaya. Di gunung itu, Ling Su telah mempelajari Xi Wanchen ini adalah adik seperguruan gurunya. Dulunya gurunya sudah meracuni Xi Wanchen yang jahat ini sampai mati, tapi dia tidak menyangka Xi Wanchen yang ternyata berhasil selamat dari maut. Dewa Racun lalu memamerkan kemampuannya yang bisa menawarkan racun Ling Su terhadap Xie Jie dan juga Murong Qingye. Dia memberikan Ling Su dua pilihan, menyerahkan begonia tujuh hati dan mengabdi kepadanya, atau Ling Su akan dikeroyok oleh mereka bertiga. Tak mau menyerah, Ling Su pun memberikan perlawanan sengit yang membuatnya terluka parah memuntahkan darah, meminum habis semua pil pemulih jiwanya yang tersisa. Beruntungnya di saat itu pula, Hu Fei telah tiba di sana dan bertarung dengan ketiga penjahat ini. Hu Fei agak kaget saat melihat Cei yang juga tiba di sana, di mana pada akhirnya Dewa Racun dan kedua muridnya ini pun terluka parah dan kabur dari sana. Setelah Ling Su meyakinkan kondisinya yang baik-baik saja dan meminta Hu Fei untuk menemui Cei yang menunggunya dari tadi, Hu Fei pun menghampiri Cei dengan sisir kayunya. Cei malah meminta agar Hu Fei memberikan sisir kayu itu kepada Ling Su yang telah banyak berkorban demi Hu Fei. Cei pada akhirnya pun memberitahukan bahwa Feng Tianan adalah ayah kandungnya. Sementara Hu Fei hanya bisa terbata-bata meminta maaf dan tidak tahu apa yang harus dia ucapkan. Cei mengatakan, pada dasarnya Feng Tianan memang layak mati. Namun bagaimanapun juga, dia telah meminta orang untuk menguburkan Feng Tianan dan Feng Yiming. Gurunya selalu mengajarinya tentang karma dan jodoh, dan dia yang telah berjodoh untuk menjadi anak Feng Tianan. Meski jodohnya dengan Feng Tianan adalah jodoh yang buruk, tapi jodohnya dengan Feng Tianan telah berakhir dan Cei pun menyampaikan salam perpisahannya kepada Hu Fei. Tenggelam dalam kesedihannya di tengah festival lampion, Hu Fei pun mengikatkan sisir kayunya dan melepaskan lentera tersebut menuju ke langit, seiringan dengan kembalinya semua kenangannya bersama Cei. Sementara Hu Fei merasa putus asa dan mempertimbangkan dirinya untuk pergi dari ibu kota, kali ini Ling Su menyatakan yang sebaliknya, di mana dia tetap ingin tinggal sampai turnamen berakhir, guna menyelidiki dan menghentikan kejahatan Dewa Racun. Ling Su pun menceritakan Dewa Racun yang sangat jahat. Dia menduga kematian ayah Hu Fei mungkin disebabkan oleh Dewa Racun juga. Di lain sisi, ingin bersembayang guna memperingati hari kematian Hu Yitao, Miao Renfeng menitipkan putrinya Roland untuk dijaga oleh Sun Kangfeng. Setibanya di dalam goa pegunungan bersalju, Miao Renfeng sangat bersedih atas kuburan Hu Yitao yang telah terbongkar. Golok sabit dingin yang ada di dalam goa salju itu kini telah berada di tangan Tian Guinong yang terlihat sangat senang dengan ketajaman golok tersebut. Di tengah kegirangannya itu, Nalan tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan kerjanya. Setelah memastikan itu adalah golok sabit dingin, Nalan menjadi sangat emosional dan marah kepada Tian Guinong yang telah membongkar kuburan Hu Yitao dan juga mengeluarkan golok yang membuat ayahnya tewas. Bagaimanapun juga dengan segala alasan yang dia kemukakan, Tian Guinong berhasil mendapatkan kesempatan kedua dari Nalan yang memaafkannya, dengan berjanji dia yang akan mengembalikan golok sabit dingin tersebut dan merapikan kembali kuburan Hu Yitao yang dia bongkar. Sementara itu, Tuan Hai cukup kaget saat menyita kekayaan Tang Pei yang berjumlah 30 miliar tel. Meskipun hanya bisa mengkorupsi sedikit dari kekayaan Tang Pei yang disita itu, Tuan Hai telah mempelajari cara berbisnisnya Tang Pei yang sangat hebat.
dia memutuskan mengikuti cara berbisnis Tang Pei untuk meraup keuntungan. Jadi di dalam turnamen yang nantinya akan digelar, kerajaan sudah membuat berbagai macam cangkir ataupun gelas, mulai dari gelas perak, gelas emas, gelas giok, dan gelas-gelas lainnya. Gelas-gelas ini di zaman sekarang bisa dianggap sebagai piala yang tentunya memiliki nilai prestisius, di mana setiap peserta yang menempati peringkat tertentu dalam turnamen tersebut nantinya akan mendapatkan gelas sesuai dengan peringkatnya. Maka itu Tuan Hai yang sekarang menjual gelas-gelas ini sontak membuat banyak rekan-rekan Chow Tie Chow yang merasa geram. Mereka merasa tertipu karena dulunya sudah pernah membeli gelas peringkat tertentu dari Tang Pei, kini malah harus kembali merogoh kocek untuk membeli gelas itu sekali lagi. Chow Tie Chow pun menegur mereka semua yang bermental lemah. Dia mengatakan membayar sekali lagi bukanlah perkara sulit. Uang yang mereka keluarkan kelaknya bakalan kembali lagi karena dengan gelas tersebut, mereka bisa membuka perguruan dan merekrut banyak murid. Lagi pula dalam turnamen nanti, Tuan Hai telah menjadi bandar perjudian yang mengetahui mana pesilat yang akan menang dan mana pesilat yang akan kalah. Dengan membeli gelas itu sekali lagi dari Tuan Hai, maka mereka semua juga akan mendapatkan informasi menang kalahnya turnamen itu, lalu tinggal meraup keuntungan berkali-kali lipat melalui perjudian. Di kediaman Naga Langit, sebuah kejadian besar akan segera terjadi. Untuk teman-teman yang belum menekan tombol like, tolong jangan lupa di like ya, agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke jangkauan yang lebih luas lagi. Nah, di sini Tian Guidong telah memprediksikan Miao Renfeng yang akan datang untuk mencari perhitungan dengannya, karena dia telah membongkar kuburannya Hui Tao. Dia meminta Tao untuk memastikan istrinya tidak beranjak dari pertunjukan opera yang digelar di aula keluarga. Malam itu, sementara Miao Renfeng menerobos kediaman Naga Langit, Tian Guinong meyakinkan Nan Lan kalau dia telah mengirimkan orang untuk mengembalikan golok sabit dingin ke tempatnya. Saat Nan Lan tengah seru-serunya menyimak opera itu, dia pun menyelinap keluar menemui Miao Renfeng sambil menggendong Roland yang menangis kencang. Diceritakanlah bagaimana Sun Kangfeng dihabisi oleh anak-anak buahnya. Dengan Roland, Tian Guinong mengancam agar Miao Renfeng berlutut dan menyerah di hadapannya. Miao Renfeng yang berlutut sambil membuang pedangnya, dia sambil mengancam akan membunuh semua keluarga Tian Guinong jika Roland disakiti. Setelah itu Tian Guinong menjemput Nan Lan dan memberitahukannya ada sebuah kejutan besar yang telah menanti Nan Lan. Nan Lan diajaknya untuk melihat Roland yang telah berhasil dia bawa kembali. Roland. Pada akhirnya, tibalah hari pembalasan Tian Guinong terhadap Miao Renfeng, yang dimana tangan, kaki, dan bahunya Miao Renfeng semuanya telah terantai. Sementara Nan Lan yang tengah berbahagia bisa melihat putrinya lagi, bertanya kepada pelayannya bagaimana Tian Guinong bisa membawa putrinya kembali ke sini. Mendapati kedua pelayan lugunya yang tidak mampu menjaga ekspresi mereka, Nan Lan tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia berpura-pura keluar untuk melihat opera lagi, tapi diam-diam mencuri dengar kedua pelayannya yang panik dan juga bersimpati kepada Miao Renfeng yang dicelakai oleh tuan mereka Tian Guinong. Nan Lan pun membuka pintu kamar itu, meminta pelayannya memberitahukan di mana keberadaan dari ayah Roland. Setelah diberitahukan kalau Miao Renfeng tengah disekap di aula leluhur, Nan Lan meminta agar kedua pelayannya membantunya. Dia menyaru dengan pakaian pelayannya dan secara perlahan-lahan menyelinap ke dalam aula leluhur. Setelah memeriksa sebentar, dia pun menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah. Pada akhirnya setelah menyusuri lorong itu, Nan Lan tiba di balik pintu ruangan yang menyekap Miao Renfeng, mendengarkan Tian Guinong yang melampiaskan amarahnya kepada Miao Renfeng yang tidak berkata sepatah kata pun dan hanya berakting dengan pandangan matanya saja. Boleh dibilang ini adalah salah satu scene terbaik di mana duet acting antara Peter Ho dengan Lin Sen yang memerankan Miao Renfeng ini benar-benar adalah sebuah masterpiece yang bisa membangunkan emosi penonton dengan menyeluruh. Intinya Tian Guinong dan Miao Renfeng telah bersahabat sejak mereka kecil, tapi seiring berjalannya waktu, Miao Renfeng yang menjadi pesilat terbaik di seluruh jagat membuat Tian Guinong mulai memupuk rasa kecemburuannya. Ingat loh, Miao Renfeng ini adalah seorang karakter yang tidak pandai dalam mengungkapkan perasaannya. Hal ini jugalah yang membuat Tian Guinong merasa semakin benci kepada Miao Renfeng yang dianggapnya terlalu arogan.
Tian Quinong pada akhirnya mengakui dirinya yang telah menaruh racun ke goloknya Hui Tao. Dalam kilas balik, Tian Quinong memberikan perintah kepada Dewa Racun Xi Wanzhen yang kemudian menyogok Yan Jin dengan emas. Pada akhirnya Yan Jin pun menggoleskan cairan beracun itu ke goloknya Hui Tao. Aksi Tian Quinong ini adalah untuk membunuh Miao Renfeng, namun Tian Quinong tidak menyangka Hui Tao dan Miao Renfeng malah bertukar senjata dalam duel tersebut, sehingga Hui Tao lah yang menjadi korban tak bersalah. Meski Miao Renfeng tidak mati, Tian Quinong mengaku dia senang melihat Miao Renfeng yang telah merana selama 19 tahun terakhir ini. Selain juga mengakui sebagai orang yang membutakan mata Miao Renfeng, Tian Quinong juga merasa Miao Renfeng tidak pantas membahagiakan seorang wanita terbaik seperti Nan Lan. Semua amarah yang dilampiaskan Tian Quinong ini tidak dibalas oleh Miao Renfeng dengan sepatah kata pun, sementara Nan Lan hanya terduduk lemas mendengarkan semua ini. Tian Quinong lalu meminta agar Tao menjaga Miao Renfeng sampai dia kembali dari turnamen bela diri kerajaan, agar nantinya dia bisa kembali melampiaskan emosinya kepada Miao Renfeng. Tak disangka saat masuk ke dalam kamar, dia menemukan Nan Lan yang mengenakan baju pengantin dan tersenyum kepadanya. Tian Quinong senangnya bukan main melihat wanita yang sangat dia cintai itu menyambutnya dengan begitu hangat. Selama ini Tian Quinong seakan-akan telah memberikan kebahagiaan semu bagi Nan Lan, dan Nan Lan pun membalasnya dengan memberikannya sebuah kebahagiaan palsu yang tidak akan terjadi. Nan Lan berjanji akan menikahinya setelah dia kembali nanti. Esoknya Tian Quinong pun berangkat ke ibu kota dengan kebahagiaan yang tidak terkira. Lalu Nan Lan dengan segera menyelinap ke aula leluhur, melewati kelima pesilat Tian Quinong yang tengah berpesta atas Miao Renfeng yang jatuh ke tangan mereka. Sampai di basement itu, Nan Lan menggunakan sebuah kapak untuk memotong rantai itu berkali-kali. Meski tangan Nan Lan harus terluka dan berdarah-darah, semua rantai yang membelenggu Miao Renfeng akhirnya berhasil dilepaskan. Miao Renfeng pun membantai semua anak buah naga langit yang berdatangan, sambil meminta Nan Lan keluar dari sana untuk menjemput putri mereka. Nan Lan yang terkepung oleh 5 petinggi Tian Quinong pada akhirnya pun dibantai oleh Miao Renfeng. Sambil merangkul tangan Nan Lan yang menggendong Roland, baru kali inilah Miao Renfeng terlihat sangat puas dan sangat menikmati dalam menghabisi semua lawan yang ada di hadapannya. Please like video ini kalau teman-teman suka. Video selanjutnya kita akan menamatkan ceritanya ya teman-teman santuy sekalian. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.